Berikutnya adalah menetapkan anggaran komunikasi pemasaran. Salah satu keputusan pemasaran paling sulit adalah menetapkan berapa besar uang yang dihabiskan dalam komunikasi pemasaran atau promosi. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan memutuskan anggaran promosi tersebut? Kita akan menggambarkan 4 metode umum. Ada metode terjangkau, metode persentase penjualan, metode paritas kompetitif, dan metode tujuan dan tugas. Yang pertama adalah metode terjangkau. Banyak perusahaan menentukan anggaran promosi pada tingkat yang mereka anggap dapat dijangkau perusahaan. Metode terjangkau benar-benar mengabaikan peran promosi sebagai investasi dan dampak segera promosi terhadap volume penjualan. Metode ini menyebabkan anggaran tahunan yang tidak pasti dan mempersulit perencanaan jangka panjang. Yang kedua adalah metode persentase penjualan. Banyak perusahaan menetapkan pengeluaran promosi pada persentase penjualan khusus, baik saat ini atau masa yang akan datang, atau harga jual. Perusahaan mobil umumnya menggambarkan persentase tetap untuk promosi berdasarkan harga mobil yang direncanakan. Perusahaan minyak menyisihkan sebagian dari 1 sen untuk setiap galon bensin yang dijual di bawah label mereka sendiri. Pendukung metode persentase penjualan melihat sejumlah keuntungan. Pertama, pengeluaran promosi akan bervariasi dengan jumlah yang mampu dikeluarkan perusahaan. Hal ini memuaskan manajer keuangan yang yakin beban seharusnya berhubungan erat dengan gerakan penjualan korporat atas siklus bisnis. Yang kedua adalah metode ini mendorong manajemen memikirkan hubungan di antara biaya promosi, harga jual, dan laba per unit. Ketiga, metode ini mendorong stabilitas ketika perusahaan pesaing menghabiskan persentase yang hampir sama dengan penjualan pesaing atas promosi. Yang ketiga adalah metode paritas kompetitif. Beberapa perusahaan menetapkan anggaran promosi mereka untuk mencapai paritas pangsa suara dengan pesaing. Ada 2 pendapat pendukung. Salah satunya adalah bahwa pengeluaran pesaing mempresentasikan kebijakan kolektif industri tersebut. Pendapat lainnya adalah bahwa mempertahankan paritas kompetitif dapat mencegah perang promosi. Tidak ada argumen yang valid atau argumen yang benar. Tidak ada dasar untuk percaya bahwa pesaing akan mengetahui lebih banyak. Reputasi perusahaan, sumber daya, peluang, dan tujuan begitu berbeda sehingga anggaran promosi tidak bisa dijadikan pedoman. Dan tidak ada bukti bahwa anggaran yang berdasarkan paritas kompetitif mencegah perang promosi. Yang keempat adalah metode tujuan dan tugas. Metode tujuan dan tugas menuntut pemasar mengembangkan anggaran promosi dengan mendefinisikan tujuan tertentu, menentukan tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan ini, dan memperkirakan biaya pelaksanaan tugas. Jumlah biaya-biaya ini adalah anggaran promosi yang direncanakan. Materi berikutnya adalah memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mengalokasikan anggaran komunikasi pemasaran atas 8 model komunikasi utama, yakni ada iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, acara dan pengalaman, pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, serta tenaga penjualan. Dalam industri yang sama, perusahaan dapat sangat berbeda dalam pilihan media dan saluran mereka. Contohnya adalah Avon berkonsentrasi pada dana promosi dalam penjualan personal, sementara Revlon menghabiskan banyak uang untuk iklan. Ada juga Electrolux menghabiskan banyak uang untuk tenaga penjual dari pintu ke pintu selama bertahun-tahun, sementara Hover lebih bergantung pada iklan. Bauran pemasaran yang bisa digunakan yang pertama adalah iklan. Iklan menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Iklan dapat membangun citra jangka panjang bagi produk dan memicu penjualan cepat. Bentuk iklan tertentu seperti TV memerlukan anggaran yang besar, sementara bentuk lain seperti surat kabar tidak memerlukan anggaran yang besar. Bauran pemasaran yang bisa digunakan yang kedua adalah promosi penjualan. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan seperti kupon, kontes, premi, dan semacamnya untuk menarik respon pembeli yang lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka panjang, seperti menjelaskan penawaran produk dan mendorong penjualan yang menurun. Berikutnya adalah hubungan masyarakat dan publisitas. Pemasar cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat.
Tetapi program yang dipikirkan dengan baik dan dikoordinasikan dengan elemen bauran komunikasi lainnya bisa sangat efektif, terutama jika perusahaan tersebut harus menantang konsepsi konsumen yang salah. Berikutnya adalah acara dan pengalaman. Beberapa keuntungan untuk bauran pemasaran yang keempat ini adalah: yang pertama, relevan. Acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dianggap sangat relevan karena konsumen terlibat secara pribadi. Yang kedua, melibatkan. Berdasarkan kualitas tampilan langsung dan waktu realnya, acara dan pengalaman lebih melibatkan konsumen secara aktif. Yang ketiga adalah implisit. Acara merupakan penjualan lunak tidak langsung. Berikutnya adalah pemasaran langsung dan interaktif. Pemasaran langsung dan interaktif mempunyai banyak bentuk, seperti melalui telepon, online, dan secara pribadi. Mereka berbagi 3 karakteristik berbeda. Pesan pemasaran langsung dan interaktif adalah: 1. Penyesuaian. Pesan dapat disiapkan untuk menarik individu yang dibidik. Kedua, terkini. Pesan dapat disiapkan dengan sangat cepat. 3. Interaktif. Pesan dapat diubah tergantung pada respons seseorang. Berikutnya adalah pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran dari mulut ke mulut juga bisa berbentuk online dan offline. Adapun 3 karakteristik penting dari pemasaran ini adalah: yang pertama, kredibel, karena orang mempercayai orang lain yang mereka kenal dan hormati. Pemasaran dari mulut ke mulut bisa sangat berpengaruh. Yang kedua, pribadi. Pemasaran dari mulut ke mulut bisa menjadi dialog yang sangat akrab, yang mencerminkan fakta, pendapat, dan pengalaman pribadi. Yang terakhir adalah penjualan personal. Penjualan personal merupakan alat paling efektif pada tahap proses pembelian selanjutnya, terutama dalam membentuk preferensi atau pilihan, keyakinan, dan tindakan pembeli. Penjual personal mempunyai 3 kualitas berbeda. Yang pertama adalah interaksi pribadi. Penjualan personal menciptakan episode segera dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Setiap pihak dapat mengamati reaksi pihak lain. Kedua adalah pengembangan. Penjualan personal juga memungkinkan semua jenis hubungan berkembang, mulai dari masalah hubungan penjualan sampai pertemanan pribadi yang dalam. Ketiga adalah respons. Pembeli dapat merasa mereka wajib mendengarkan pembicaraan penjualan. Berikutnya adalah faktor-faktor dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam mengembangkan bauran komunikasi mereka, seperti jenis pasar produk, kesiapan konsumen untuk melakukan pembelian, dan tahap dalam siklus hidup produk. Berikutnya adalah efektivitas biaya 3 komunikasi pemasaran berbeda di setiap tahap kesiapan pembelian. Alat komunikasi mempunyai efektivitas biaya yang beragam dalam berbagai tahap kesiapan pembeli. Harga yang kita lihat ini memperlihatkan efektivitas biaya relatif dari 3 alat komunikasi. Iklan dan publisitas memainkan peran penting dalam tahap pembentukan kesadaran. Pemahaman pelanggan terutama dipengaruhi oleh iklan dan penjualan personal. Keyakinan pelanggan dipengaruhi 3, 2, 1, action. Keyakinan pelanggan paling dipengaruhi oleh penjualan personal. Menutup penjualan paling dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan. Pemesanan kembali juga paling penting dipengaruhi oleh penjualan personal dan promosi penjualan, dan oleh iklan pengingat. Cut. Tiga, 2, 1, action. Berikutnya adalah mengukur hasil komunikasi. Peraga yang ini memberikan contoh ukuran umpan balik yang baik. Kita menemukan bahwa 80% konsumen di seluruh pasar menyadari merek A. 60% pernah mencobanya, dan hanya 20% dari yang pernah mencobanya merasa puas. Ini mengindikasikan bahwa program komunikasi efektif dalam menciptakan kesadaran, tetapi produk gagal memenuhi harapan konsumen. Sebaliknya, 40% konsumen di seluruh pasar menyadari merek B, dan hanya 30% yang pernah mencobanya. Tetapi, 80% dari mereka yang pernah mencobanya terpuaskan. Dalam kasus ini, program komunikasi harus diperkuat untuk memanfaatkan kekuatan merek. Materi yang terakhir adalah mengelola proses komunikasi terintegrasi.
Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif dengan merencanakan dan mengevaluasi berbagai macam moda komunikasi pemasaran menjadi satu kesatuan tujuan. Sayangnya, bahkan perusahaan masih bergantung pada satu atau dua sarana komunikasi saja. Praktik ini bertahan meskipun terpecahnya pasar massal menjadi berbagai pasar kecil. Masing-masing pasar memerlukan pendekatannya sendiri-sendiri, seperti ledakan jenis media baru dan kecanggihan konsumen yang semakin tinggi. Kisaran alat komunikasi, pesan, dan pemirsa yang luas membuat komunikasi bersifat imperatif, sehingga perusahaan bergerak menuju komunikasi pemasaran terintegrasi. Perusahaan harus menerapkan pandangan 360 derajat tentang konsumen, agar dapat memahami secara lebih penuh berbagai cara komunikasi mempengaruhi perilaku konsumen dalam hidup mereka sehari-hari. Saudara, demikian materi untuk pertemuan 11 mata kuliah strategi pemasaran tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan materinya bisa diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.